untuk bisa bersua, berjumpa, bermuajahah, walaupun dengan media virtual lewat Zoom. Bukan berarti lalu mengurangi rasa syukur kita, karena hadirnya kita di media virtual ini menandakan bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat, minimal sehat secara dohirnya. Kalau batinnya nggak tahu saya, masing-masing kondisi batinnya yang tahu diri pribadi masing-masing. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan juga senantiasa Allah melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang senantiasa kita istiqomah di dalam menjalankan sunnahnya, dan senantiasa kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita layak untuk diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya besok di hari akhir nanti. Allahumma amin. Amin. Baik, pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan materi tentang muhasabah diri ataupun introspeksi diri. Dan ini temanya sesuai dengan menjelang akhir tahun ini bagi madhabnya madhab tahun Masehi. Kalau bagi madhabnya tahun Hijriah ya beda lagi. Karena bagi madhabnya Masehi ya tahun baru itu adalah merupakan Januari itu termasuk tahun baru ya. Tapi kalau bagi madhabnya madhab Hijriah, Januari itu ya biasa saja, bukan tahun baru. Bagi mereka tahun baru itu adalah bulan Muharram itu. Terlepas dari perdebatan antara madhab Masehi dan madhab Hijriah, ini kita tidak perlu berpanjang lebar untuk membahas masalah itu. Yang paling penting kita bahas pada saat ini adalah tentang tema kita, yaitu muhasabah diri. Karena yang namanya muhasabah dalam konsep tasawuf itu tidak terikat oleh tahun. Bahkan yang namanya muhasabah itu justru malah harus dilakukan setiap saat, setiap waktu. Muhasabah tidak harus menunggu akhir bulan. Muhasabah tidak harus menunggu akhir minggu. Muhasabah tidak harus menunggu akhir tahun. Tapi justru muhasabah itu harus kita senantiasa lakukan setiap saat, setiap waktu, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup di dunia ini. Lebih mudah dipahami, muhasabah sebenarnya kan berasal dari bahasa Arab ya, dari kata hasaba, yuhasibu, muhasabatan. Memiliki arti makna melakukan perhitungan. Jadi ada istilah hisab. Hisab itu makna perhitungan. Ada al-hasub itu, alatul hasub bisa dimaknai dengan komputer ataupun kalkulator juga al-hasub itu. Atau al-hasib, kerjanya menghitung. Nah, dari kata hasaba yuhasibu muhasabatan, ini memiliki arti melakukan perhitungan. Kalau secara istilah, secara terminologi, muhasabah itu adalah upaya seseorang dalam melakukan evaluasi diri terhadap kebaikan serta keburukan pada semua aspek hidupnya. Jadi yang perlu dipikirkan di dalam muhasabah itu ketika orang itu mencoba untuk merenungi, untuk mengevaluasi apa saja kebaikan yang sudah dia lakukan dan keburukan apa yang sudah dia lakukan. Makanya Imam Al-Ghazali itu membahas tentang muhasabah itu, muhasabah ba'dal amal. Artinya setelah orang melakukan suatu perbuatan, itu maka dia diharuskan untuk melakukan evaluasi, muhasabah. Nah, muhasabah ini kalau dalam istilah Indonesianya itu bisa diartikan dengan introspeksi ya. Kalau kita lihat di KBBI itu introspeksi itu memiliki arti peninjauan atau koreksi.
terhadap perbuatan atau kesalahan dan sebagainya yang ada pada diri kita. Segala hal yang berkait dengan diri kita, kita coba untuk lihat kembali ke belakang, kita flashback. Misalkan temanya sekarang tahun baru Masehi, ya, bagi yang madhabnya madhab Masehi. Anda mencoba untuk memikirkan sejak mulai bulan Januari sampai menjelang bulan Desember hari ini. Itu kira-kira prestasi-prestasi apa yang sudah Anda lakukan, kebaikan-kebaikan apa yang sudah Anda lakukan, serta kesalahan-kesalahan apa yang sudah dilakukan. Untuk mengingat kebaikan dan keburukan ini bukan berarti lalu untuk kita memamerkan kebaikan kita yang tahu, dan Allah mencoba membuat list kebaikan, daftar kebaikan dan daftar keburukan. Ini kalau misalkan selama 1 tahun ini kan jangkauannya kan terlalu panjang. Makanya seperti yang saya katakan tadi itu, untuk muhasabah itu tidak harus menunggu akhir tahun. Justru malah muhasabah itu kalau kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama, misalkan di dalam kitab Mau'izatul Mukminin, itu fayambagi ayyakuna lil mar'i fi akhirin nahari sa'atun yutalibu fiha an-nafsa wa yuhasibuha. Nah, ala jami' harakatiha wa sakanatiha kama yaf'alu at-tujaru fid dunya ma'asyuraka'i fi akhiri kulli sana au syahrin au yaumin hirson minhum ala dunya. Jadi di dalam kitab Mau'izatul Mukmin itu dikatakan bahwa hendaknya seseorang itu ketika di akhir siangnya, di akhir siang itu ya berarti kan waktu menjelang maghrib itu. Waktu menjelang maghrib itu digunakan, ada waktu yang dia gunakan untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya atas segala semua perbuatan yang telah dia lakukan. Baik itu sifatnya aktivitas ataupun apapun, diamnya dia juga itu harus diperhitungkan. Ini seperti gambarannya itu di sini dijelaskan dalam kitab ini seperti seorang pedagang. Seorang pedagang itu misalkan dia sudah selesai dagangannya. Nah, pedagang ini dia melakukan evaluasi, perhitungan 7 malam. Nah, ketika jam 7 malam, dia mencoba menghitung-hitung. Ini saya dapat untungnya berapa? Nah, untungnya berapa? Kalau misalkan dia untungnya banyak, dia akan bersyukur, akan senang. Tapi kalau ternyata dia itu dapatnya malah rugi, ya dia akan merasa susah. Nah, ini seperti seorang pedagang itu, dia tiap hari selalu mengevaluasi dirinya. Nah, coba Anda bayangkan, maka di sini di dalam kitab itu dikatakan, orang yang mengurusi harta dunia saja dia melakukan perhitungan, melakukan evaluasi terhadap hartanya, sementara terhadap diri kita sendiri itu jarang melakukan evaluasi. Ini sungguh sangat hina sekali. Kalau orang kok lupa terhadap dirinya, lupa terhadap evaluasi terhadap dirinya. Sementara orang-orang sibuk mengevaluasi hartanya, berapa harta yang saya miliki, berapa harta yang saya gunakan, selalu dihitung-hitung tapi lupa menghitung kebaikan-kebaikan dan kesalahan di dalam dirinya. Nah, di sini dikatakan wa ma'nal muhasabah ma'asyarik ayang duro fi ra'sil mal wa fi ribhi wal khusran liyatabayyan lahu azyada min an-nuqsan wa in kana min fadlin hasilin istaufahu wa syakarahu wa in kana min khusrani talabahu bi domanihi wa qallafahu tadarakahu fil mustaqbal. Jadi sini makna muhasabah yang dilakukan oleh seorang pedagang itu, dia mencoba untuk menghitung-hitung saya modalnya berapa. Modalnya berapa, terus kemudian untung atau tidak. Misalkan saya modalnya itu katakanlah hari ini dihitung modalnya 200.000. Nah, saya dapatnya berapa? Kalau ternyata dapatnya itu 250.000, ya berarti dapat untung. Tapi kalau ternyata dapatnya 150, ya berarti dapat rugi. Nah, tujuannya agar menjadi jelas apakah ada tambahan atau ada pengurangan dari hasil jualannya dia itu. Kalau dia mendapatkan kelebihan dari hasil jualannya, dia akan bersyukur. Dan jika dia mengalami kerugian, maka dia akan berupaya untuk menggantinya dan berusaha untuk memperbaiki
bagaimana strategi dia untuk menjual yang lebih baik lagi agar dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Nah, ini jadi prinsip muhasabah itu seperti prinsipnya seorang pedagang ini ya, yang dia menghitung keuntungannya di setiap akhir dagangannya ini. Nah, kalau seorang pedagang itu modalnya itu adalah sejumlah harta yang dia gunakan untuk usaha dagang pertama kali, maka kalau bagi seorang hamba di dalam hidupnya ini yang namanya modal utamanya itu dalam agamanya itu adalah ibadah-ibadah fardu. Nah, keuntungannya itu apa? Keuntungannya itu adalah ibadah-ibadah sunnah. Sementara kerugiannya itu adalah maksiat-maksiat. Jadi kalau misalkan kita melakukan muhasabah, kita melakukan muhasabah itu pertama kali harus melihat. Nah, di sini dikatakan fal yuhasibha alal faraidi awalan. Melihat dulu ibadah-ibadah fardu kita. Ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, sholat kita 5 waktu ini sudah benar atau belum. Apakah sholat kita ini sudah sesuai dengan ketentuan? Apakah sholat 5 waktu kita sudah sesuai dengan aturannya? Nah, kalau misalkan fa'in ada ala wajihah syakarullah. Kalau dia sudah menjalankan sholat 5 waktu ini, ibadah-ibadah fardunya dengan baik, sesuai dengan ketentuan dan aturan, maka dia kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dia akan berusaha untuk melakukan kembali, bahkan bisa lebih meningkatkannya lagi. Bukan berarti lalu kemudian mengalami pengurangan, bukan. Ini ya. Kalau misalkan ternyata setelah dia koreksi, setelah dia evaluasi, ternyata ibadah-ibadah fardunya ini ada kekurangan-kekurangan, ataupun ada sesuatu yang tertinggal, maka dia akan berusaha untuk menutupinya. Setelah orang melakukan evaluasi, oh iya, hari ini saya belum sholat duhur, kata anak, padahal ini sudah malam hari. Ini adalah sebuah kesalahan saya, ini adalah sebuah maksiat. Saya telah berbuat dosa pada Allah, maka kemudian dia mohon ampun, minta maaf kepada Allah, bertobat pada Allah. Makanya tadi dikatakan muhasabah itu kelanjutannya itu adalah ya apa namanya itu taubat tadi itu ya. Dia meninggalkan kewajiban, maka dia berusaha untuk menambalnya atau mengkodonya. Nah, dan kalau seandainya dia dalam evaluasi ini menemukan ibadah-ibadah fardunya ini ternyata masih ada yang kurang. Kurang dalam artian ibadahnya tetap sah, tapi ada sesuatu yang kurang. Mungkin kurang khusyuk, atau mungkin ada sunnah-sunnah yang tertinggalkan. Maka berupaya untuk memperbaikinya dengan ibadah-ibadah sunnah. Seperti misalkan sholat 5 waktu. Itu ditambal dengan sholat-sholat rawatib, baik qobliyah ataupun ba'diyahnya. Ini dalam rangka untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada saat kita melakukan sholat 5 waktu. Nah, ketika orang melakukan ibadah ya, ketika misalkan dia melakukan evaluasi, nah, ternyata dia, waduh, saya hari ini melakukan maksiat. Nah, ketika dia setelah melakukan evaluasi, ternyata dia melakukan maksiat. Karena tadi pagi saya melakukan maksiat. Maka istaghola bi uqubatiha wa mu'atabatiha, berusaha untuk menghukum dirinya, mencela dirinya, menyalahkan dirinya. Ini agar apa? Agar kita ini merasa bahwa diri kita ini banyak kekurangannya. Selama ini kan banyak orang yang sibuk mencela kekurangan orang lain, sibuk menyebutkan kekurangan orang lain, sementara dirinya lupa terhadap kekurangannya sendiri. Maka ketika kita setelah evaluasi itu kita menemukan ada kekurangan ataupun maksiat, perbuatan dosa yang kita lakukan, maka kita celah diri kita sendiri. Nah, ini yang dinamakan nafsul lawamah ini ya, nafsu yang mencela. Ketika orang melakukan kesalahan, ketika orang melakukan perbuatan dosa. Kok bisa saya melakukan semacam ini? Sungguh hina diri saya ini. Jangan kemudian orang kok lantas bangga ketika melakukan perbuatan dosa maksiat, itu kan sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, agar apa? Agar tujuannya dia sadar dan dia berusaha untuk memperbaiki atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh pedagang tadi itu. Ketika setelah pedagang itu melakukan evaluasi, menghitung, ternyata
dia tidak dapat untung, dia justru malah rugi, maka dia akan berusaha besok lagi untuk memperbaiki kualitas jualannya, baik kualitas dari produk barang dagangannya, ataupun dari kualitas tampilannya, displaynya, ataupun cara menawarkannya, dan sebagainya itu ya. Nah, mahmahasaba nafsahu falam taslam an muqarafatin maksiatin, an muqarafatin maksiat. Ketika orang itu mengevaluasi dirinya, maka orang itu tidak akan terlepas dari melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Karena sifat manusia itu kan mesti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan. Nah, ketika dia menemukan ada kesalahan dan dia telah melakukan perbuatan yang sembrono, yang tidak memenuhi hak-haknya Allah di dalam peribadahan, maka dia tidak boleh kemudian mengabaikannya. Karena kalau misalkan dia mengabaikan kesalahan itu, mengabaikan maksiat tadi, maka dia akan gampang untuk mengulang kembali maksiat itu. Dan dia akan dan dirinya akan melupakan terhadap maksiat itu sehingga dia kesulitan untuk membendungnya. Dan ini yang menjadi penyebab kerusakan dirinya. Nah, ini kan kalau misalkan kita terapkan, Anda terapkan di dalam evaluasi Anda. Misalkan Anda di setiap semester akhir, itu Anda mengevaluasi. Ini kok saya dapat nilainya, ada yang nilainya C, atau bahkan ada yang nilainya D atau E. Nah, ini kamu evaluasi. Kenapa saya bisa dapat C? Dirunut ke belakang. Oh iya, karena saya ini jarang kuliah. Karena saya ini tidak belajar. Sehingga saya jawab pas UTS, pas UAS itu saya tidak bisa menjawab dengan baik dan benar. Nah, kalau misalkan kamu menemukan kekurangan pada diri kamu di dalam studi kamu, di dalam kuliah kamu celah diri kamu sendiri. Kamu ini gimana toh? Kamu ini kok malas? Mencela terhadap diri sendiri. Kamu nggak serius kuliah, kamu nggak serius belajar. Akibatnya ini kamu mendapatkan nilai yang jelek. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka ini akan terus-terusan rusak. Makanya kayak mahasiswa yang sudah semester akhir itu, yang nilainya masih berantakan itu. Karena apa? Karena dia terlalu santai dengan hal itu. Padahal itu adalah jelas-jelas sebuah kesalahan, tapi tidak kemudian ditobati, tidak kemudian diperbaiki dengan mengulang mata kuliah. Tapi dia biarkan begitu saja. Akhirnya bertumpuk-tumpuk nilai-nilai yang jelek-jelek itu, akhirnya ini menyebabkan masa studinya jadi terancam ya, karena sudah semester tua, nilai-nilainya masih berantakan. Ini karena terlalu dia membiarkan kesalahan, tidak kemudian lalu melakukan perbaikan ini. Nah, contoh misalkan faida akala luqmata syubhatin bisyahwatin nafsin, ketika misalkan setelah mengevaluasi dia ingat, saya kemarin itu makan itu terlalu banyak. Saya makan itu dengan syahwat, dengan nafsu yang luar biasa, dan padahal itu tidak diperbolehkan di dalam agama. Makan berlebihan, bahkan sampai saya kekenyangan, bahkan saya hampir sempat mau muntah-muntah. Nah, ketika itu, maka dia kemudian menghukumi dirinya dengan cara apa? Dengan cara mengosongkan perutnya dengan berpuasa. Nah, ini Imam Al-Ghazali itu sampai segitunya. Kalau misalkan kita menemukan kesalahan dalam diri kita, makan secara berlebihan, maka hukumlah diri kita itu dengan mengurangi porsi makan kita. Bisa dengan puasa, ataupun misalkan tetap makan, tapi porsi makannya dikurangi. Wa idza nadhara ila ghairi mahrumin yang bagi ayyuqibal aina bimatin nadri. Ya, kalau misalkan dia itu setelah mengevaluasi, oh iya tadi saya melakukan perbuatan dosa, maksiat, saya melihat kepada lain jenis, padahal itu tidak diperbolehkan, maka hukumlah dirinya ini dengan menghentikan pandangannya, terutama kepada yang lain jenis. Begitu juga setiap anggota badan kita, kalau setelah dievaluasi ternyata anggota badan kita ini melakukan sebuah kesalahan-kesalahan, maka itu harus kita cegah dengan melakukan kebalikannya. Ada beberapa dalil yang bisa dijadikan sebagai pijakan ketika kita melakukan muhasabah. Ada banyak ayat, tapi saya ambil satu saja. Ayat yang populer itu misalkan di surat Al-Hasyr. Ayat 18 di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah
Dan hendaknya seseorang ataupun jiwa itu melihat terhadap apa yang telah dilakukannya. Jadi kita berupaya untuk melihat apa yang telah kita lakukan, untuk apa? Lihodin, untuk hari esok. Kalau di beberapa kitab tafsir itu dijelaskan hari esok itu maksudnya itu adalah hari akhir nanti, ketika di akhirat nanti. Dengan kita melakukan muhasabah, melakukan perenungan, melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan, maka kita akan berusaha untuk semakin menjadi lebih baik, sehingga nanti di akhirat nanti kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Nah, ada juga yang mematikan ligodin itu untuk hari esok-esok di dunia ini. Termasuk juga kamu misalkan sudah semester 3, ya mencoba kamu merunut ke belakang. Ketika saya semester 1, bagaimana saya kuliah, semester 2, bagaimana saya kuliah. Dilihat dari hasil-hasilnya, sudah maksimalkah ilmu yang saya dapatkan? Apakah saya sudah sungguh-sungguh di dalam belajar? Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk kedepannya. Kedepannya itu karena apa? Karena kedepannya itu misalkan Anda besok skripsi. Itu kan harus melibatkan keilmuan-keilmuan yang sudah Anda pelajari di semester 1, di semester 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena skripsi itu adalah menggabungkan teori-teori yang Anda dapatkan di tiap semester itu. Untuk kemudian Anda tuangkan di dalam karya ilmiah Anda lewat skripsi tersebut. Nah, kalau ketika misalkan ini yang jadi penyakit ini kan banyak mahasiswa itu ketika menggarap skripsi itu masih belum bisa membedakan cara menulis di sebagai awalan dan di sebagai keterangan tempat. Jadi kalau di Jakarta itu di-nya digempetkan, padahal itu kan salah. Harusnya dispasi di Jakarta. Didapatkan atau dipukul. Nah, harusnya di-nya kan digabung, tapi malah itu dipisah. Itu kan keliru. Nah, itu padahal itu kan sudah dipelajari di semester-semester awal-awal itu. Tapi kenapa ketika menggarap skripsi kok masih banyak yang salah? Termasuk juga cara membuat kalimat, bagaimana menyusun kalimat yang mengandung unsur subjek, predikat, objek. Nah, ini harusnya Anda melakukan evaluasi itu tiap semester. Saya sudah maksimal belum ilmu-ilmu yang saya dapat? Kalau ternyata saya belum maksimal, ya Anda belajar lagi, belajar secara mandiri. Jangan sampai kemudian, alah, udah lewat lah. Nggak apa-apa, yang penting saya sudah dapat nilai B, walaupun ilmunya nggak maksimal, nggak masalah. Jangan, tapi Anda berusaha untuk mempelajari, biar ilmu itu tetap bertahan pada diri Anda. Kemudian ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dari riwayatnya Umar bin Khattab ketika dia sedang khutbah, dia mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wa tazayyadu lil ardil akbar wa inna ma yakhiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Kata Umar bin Khattab, hitung-hitunglah diri kalian, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dievaluasi. Nah, dievaluasi kapan? Saya nang hari akhir tadi. Dan berusahalah Anda membuat sesuatu yang baik, yang indah untuk pada saat pertanggungjawaban di hari akbar nanti, yaitu di akhirat. Karena apa? Pada saat hari kiamat, hisab itu akan terasa ringan bagi orang-orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya di dunia. Orang yang biasa muhasabah ketika di dunia, maka dia nanti di akhirat hitungannya itu akan lebih ringan muhasabahnya. Nah, manfaat-manfaat dari introspeksi diri, ini kalau misalkan kita kaji secara ilmu, apa istilahnya itu ya, ilmu kejiwaan ataupun ilmu manajemen juga, bagaimana mengatur diri kita agar kita bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Orang yang selalu introspeksi diri ini, dia akan lebih mengenal dan menghargai diri sendiri. Dia mengenal dirinya. Oh, ternyata saya ini belum maksimal di dalam kuliah. Terbukti dari nilai yang saya dapatkan itu tidak maksimal. Karena apa? Karena kemarin saya belajarnya nggak maksimal. Kuliahnya saya kurang serius. Dia lebih mengenal diri sendiri. Berarti saya kekurangannya di ini, maka saya harus menutupinya. Dan kalau misalkan dia menemukan ada sisi-sisi baik di dalam dirinya, maka dia akan memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri dan juga tetap berterima kasih kepada Allah. Dan orang yang introspeksi diri juga
akan lebih memahami makna dari kejadian itu dengan lebih baik. Saya dapat nilainya jelek, IPK saya jelek. Ini karena kemarin saya nggak serius belajar. Ini adalah sebuah kesalahan. Maka saya harus berusaha untuk lebih baik lagi. Karena orang ingin mendapatkan kesuksesan itu harus dibarengi dengan usaha keras. Harus dengan belajar. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh menyerah. Harus terus belajar dan belajar. Nah, ini dia bisa memahami makna dari kehidupan ketika dia melakukan evaluasi diri. Dan orang yang senantiasa introspeksi diri itu akan lebih bijak dalam menyelesaikan persoalan, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Dia akan lebih bijak. Kenapa? Karena dia bisa mengidentifikasikan masalah-masalah yang dia hadapi. Oh, ternyata akar masalahnya di sini, berarti saya harus kayak gini. Nah, ketika dia bisa menemukan akar masalah dan kemudian dia bisa mencoba untuk mencari solusinya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga nanti kehidupannya itu akan lebih baik lagi. Karena dia terkontrol hidupnya. Dan juga dia akan memiliki pembawaan yang lebih baik. Maka penting juga bagi Anda itu seorang santri ataupun mahasiswa itu punya semacam jadwal harian. Saya dulu ketika zaman mondok itu saya punya jadwal harian. Pokoknya saya buat jadwal sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ditulis itu. Hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, sampai seterusnya. Ketika ada jadwal yang tidak bisa saya laksanakan, saya menyesali diri saya sendiri, menyalahkan diri saya. Kenapa saya tidak bisa melakukan ini? Oh, ternyata ini saya terlalu terlena, terlalu banyak ngobrol dengan teman saya, sehingga saya lupa untuk melakukan jadwal saya, tugas saya. Nah, ini bisa terkontrol. Artinya bisa diketahui. Beda kalau orang itu dia nggak punya schedule, nggak punya jadwal harian. Dia akan menjalani hidup ini ada dengan apa adanya. Kadang dia tidak melakukan evaluasi, tidak melakukan kontrol, sehingga hidupnya ini tidak terarah. Maka ada pepatah mengatakan itu hidup yang tidak punya arah atau hidup yang tidak punya tujuan itu lebih berbahaya daripada hidup yang tidak mencapai tujuan. Nah, hidup tidak mencapai tujuan masih mending daripada hidup yang tidak punya tujuan. Misalkan ya, orang berjalan, dia naik sepeda motor, terus saja ditanya kemana saya, pokoknya saya jalan saja. Nah, ini bahaya. Bisa-bisa dia malah jebur nang kali ataupun malah moro nang kuburan atau apa, karena dia nggak punya tujuan. Pokoknya apa kata kaki melangkah. Nah, pokoknya saya akan berjalan terus. Tidak baik. Daripada ketika Anda melakukan perjalanan punya tujuan tapi nggak sampai pada tujuan, itu mending. Masih mending. Maka Anda buat target misalkan ya. Misalkan Anda buat target. Setelah lulus S1 saya mau bisa lulus S2, kuliah S2. Nah, itu punya tujuan. Tujuan hidup. Kalau orang nggak punya tujuan, setelah S1 kamu ngapain? Nggak tahu saya. Pokoknya apa kata nanti. Nah, itu buruk. Lebih buruk daripada orang yang punya tujuan, saya besok mau S2. Tapi dia tidak kelakon, itu lebih baik daripada yang pertama tadi. Ini maka buatlah apa istilahnya tujuan-tujuan di dalam hidup kita ini, agar kita ini bisa punya keinginan, punya semangat untuk mendapatkannya. Cara-cara untuk introspeksi diri, ada beberapa cara, misalkan pertama bertanya pada diri sendiri. Bertanya pada diri sendiri dengan merenungi diri. Nah, ini biasanya kita lakukan dengan semacam kontemplasi ataupun merenung, muhasabah, itu kan intinya kan merenung. Misalkan dilakukan pada saat malam hari ketika suasana hening, suasana tenang, damai. Anda berusaha untuk memikirkan tentang hidup Anda. Mulai dari Anda misalkan pertama kali menginjakkan kaki Anda, pesantren di kampus. Tujuan saya dulu itu apa? Tujuan saya dulu itu untuk mencari ilmu, untuk mencari pengetahuan, agar saya bisa menjadi orang yang lebih baik, agar saya menjadi orang yang lebih sukses. Nah, ketika
Anda ingat tujuan Anda, tapi kok saya kok sekarang ini malah jadi malas. Nah, ini berarti Anda menemukan masalah pada diri Anda. Ketika Anda menemukan masalah pada diri Anda, saya belajarnya kok nggak teratur ya. Saya belajarnya nggak karu-karuan. Bikin makalah saja dadak-dadak terus, nggak selesai-selesai. Nah, ini Anda menemukan masalah problem pada diri Anda. Ketika Anda menemukan masalah, Anda mencoba untuk mengidentifikasi apa penyebabnya. Langkah kedua itu sebabnya apa? Oh, sebabnya ini karena saya selama ini terlalu banyak membuang-buang waktu. Terlalu banyak main HP, terlalu banyak main game, terlalu banyak istilahnya ngobrol yang tidak penting. Ketika saat seharusnya saya mencari bahan untuk persiapan makalah besok, tapi saya justru malah lebih banyak membuang waktu-waktu yang tidak berguna. Lebih banyak dolanan gamenya, lebih banyak bermainnya. Nah, ini penyebabnya sudah ketemu. Ketika misalkan sudah ketemu penyebabnya, maka yang dilakukan penyebab itu, kesalahan itu, Anda kemudian mencoba untuk berubah secara perlahan-lahan. Kalau misalkan dirubah secara spontanitas, itu mungkin kaget ya, tapi dirubah secara perlahan-lahan. Misalkan, selama ini saya main HP itu terlalu banyak. Sehari itu kadang saya main HP itu bisa, di total itu bisa sampai 7 jam. Anda rubah perlahan-lahan. Kurangi. Main HP-nya tak kurangi jadi 3 jam. Besok lagi nanti dikurangi jadi 2 jam. Besok lagi dikurangi 1 jam. Sampai kemudian yang lebih banyak itu adalah kepada belajarnya itu. Terus kemudian ketika Anda ini sudah berusaha menemukan kesalahan penyebabnya dan memperbaikinya, Anda berusaha berdamai dengan diri sendiri, artinya memaafkan diri sendiri. Maafkan. Artinya apa? Mengakui kesalahan dan kemudian memaafkan diri, sekaligus juga minta maaf kepada Allah, bertobat, minta maaf kepada Allah. Ini cara-cara untuk kita bisa introspeksi diri. Nah, ini ada beberapa kata-kata bijak yang saya dapatkan di internet ini. Misalkan di sini, ada yang lebih pantas untuk kita evaluasi dan nasihati, bukan orang lain, tapi diri sendiri. Ada yang lebih patut untuk kita nilai dan kita kritik, bukan orang lain, tapi diri sendiri. Ada yang lebih layak untuk kita cela dan kita luruskan niatnya, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ini harus kita terapkan pada diri kita sendiri. Nasihatilah diri kita, evaluasilah diri kita. Jangan terlalu banyak mengevaluasi, menghitung orang lain, membuka kejelekan orang lain sampai lupa terhadap kejelekan dirinya sendiri. Jangan banyak mencela orang lain, tapi dia lupa mencela kepada dirinya sendiri. Jangan banyak mengkritik orang lain sementara dia tidak mengkritik terhadap dirinya sendiri. Setelah kita melakukan evaluasi, kemudian kita menemukan kesalahannya, lalu apa yang terjadi pada hari ini, bukan berarti lalu kemudian kita sesali, bukan berarti kemudian kita tangisi, karena penyesalan dan tangisan yang tidak dilakukan dengan perubahan ini tidak akan membuahkan kebaikan. Anda mendapatkan masalah, terus menyesali, menangisi, tapi tidak bangkit, ya sama saja. Artinya, apapun masalah yang kita